Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 11 bersama dengan saya Distri Arisanti Aume. Saya mengajar di SMA Muhammadiyah Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kita akan masuk dalam pelajaran yang ketiga dengan tema Tuhan Pedoman dalam Keluargaku. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat memahami Allah dan keluargaku. Yang kedua, peserta didik dapat memahami keterlibatan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kita akan membahas yang pertama yaitu Allah dan keluarga. Seorang anak mempunyai dua dimensi kehidupan yang sedang dan akan dijalani. Di satu sisi, anak berkembang menjadi remaja berada dalam posisi sebagai salah satu anggota keluarga. Di sisi yang lain, kelak ia juga akan membentuk keluarga baru di masa yang akan datang. Oleh karena itu, seorang siswa atau seorang anak perlu dipersiapkan sejak dini melalui berbagai pengalaman yang diturunkan dalam keluarga. Sadarkah kita bahwa keadaan keluarga pada masa kini di lingkungan tempat kita berada terdapat banyak masalah dan pergumulan yang dihadapi? Angka perceraian yang terus meningkat, banyaknya kasus perselingkuhan, banyaknya anak dan remaja yang terjerumus dalam jebakan narkoba, merokok, minuman keras. Karena itu, sendi-sendi keluarga Kristen akan menjadi hancur. Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari peranannya dengan cara merefleksikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Alkitab atau pemahaman iman Kristen sehingga menjadi perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh. Kita akan masuk pentingnya peranan keluarga Kristen, yaitu yang pertama adalah keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani dari keluarga Kristen. Nilai-nilai, ide, dan perilaku yang juga didukung oleh sekolah, gereja, dan kelompok masyarakat lain yang berperan membentuk jati diri dan kehidupan rohani keluarga. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus, artinya adalah keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Yang ketiga, keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik, baik secara fisik, mental atau emosional, sosial, spiritual atau rohani kepada para anggota keluarga. Yang keempat, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu yang kedua, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dalam keluarga Kristen ada hal khas atau ciri khusus yang berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti kebutuhan keluarga akan berkat Tuhan, pengampunan, serta pembaharuan hidup oleh Tuhan. Yang pertama adalah berkat Tuhan. Pengertian berkat Tuhan cakupannya sangat luas ya anak-anak. Bukan hanya sekedar uang atau hal materi lainnya. Berkat Tuhan itu juga melingkupi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Berkat Tuhan adalah bentuk penyertaan Tuhan seperti yang dijanjikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Contoh, kita bisa lihat dalam Alkitab yaitu contoh Abraham. Abraham diberkati oleh Tuhan dalam segala hal.
Itu terdapat dalam Kejadian pasal 24 ayat 1. Yang kedua, keluarga Obed dan Edom beserta keluarganya. Obed Edom beserta keluarganya diberkati Tuhan karena membiarkan tabut Tuhan tinggal di dalam rumah mereka. Itu terdapat di dalam Kejadian atau tertulis di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11. Yang ketiga adalah berkat Tuhan juga akan diterima oleh keluarga Kristen pada masa kini, yaitu kita di zaman sekarang ini. Tetap setia, berpedoman dan berpegang kepada Tuhan. Seperti ucapan berkat yang ditulis dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Yang kedua yang kita akan pelajari adalah pengampunan Tuhan. Tak seorang pun yang hidup sempurna di dalam dunia ini. Kita semua berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita. Tahukah kamu, karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus dihukum sampai mati di kayu salib? Kita akan ketahui bersama yang pertama adalah kematian Tuhan Yesus merupakan tanda kasih yang sangat besar kepada umat manusia sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat 7, seperti Tuhan Maha Pengampun. Yang kedua, kita sebagai orang Kristen harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu bisa kita lihat di dalam doa Bapa kami ya anak-anak. Yang ketiga adalah pengampunan adalah sesuatu yang indah karena selalu membawa kedamaian, keharmonisan, menumbuhkan persekutuan dan hubungan yang baik dengan sesama. Sehingga pengampunan itu menjadi salah satu khas atau ciri keluarga Kristen yang menjadikan Tuhan sebagai pedoman kehidupan keluarga. Bisa dibayangkan ya anak-anak jika dalam kehidupan keluarga Kristen baik antara orang tua dengan anak-anak maupun anak-anak dengan anak-anak tidak saling mengampuni dan memaafkan, maka yang akan timbul adalah tumbuh dalam kehidupan keluarga yang memiliki yang pertama adalah rasa kepahitan. Yang kedua, ketidakharmonisan, ketidaknyamanan. Yang ketiga adalah rasa kebencian yang sama sekali tidak menunjukkan kehadiran Allah. Itu yang dapat kita lihat dalam pengampunan kalau kita tidak memiliki pengampunan. Yang ketiga, pembaruan oleh Tuhan. Pembaruan oleh Tuhan sering disebut juga dalam kekristenan sebagai hidup baru ya, atau metanoia, perubahan pikiran. Artinya hidup baru artinya manusia memiliki kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Kristus masuk dan berdiam dalam hidup manusia yang baru, yang tidak sama dengan kehidupan yang lama. Pembaruan oleh Tuhan dalam keluarga kita akan dirasakan dalam arah dan tujuan kehidupan keluarga yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yaitu yang pertama, kita akan lihat orientasi keluarga bukan hanya kepada kehidupan keluarga sendiri, tetapi berpusat hanya kepada Kristus seperti yang terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20. Yang kedua, kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan bukan lagi kehidupan dengan pikiran yang sia-sia, tetapi yaitu kehidupan dalam persekutuan yang jauh dari Allah. Kemudian hidup dalam kedegilan hati. Hal yang ketiga adalah kehidupan yang dimengerti siapa Allah dan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, dalam kerendahan hati kita perlu datang kepada Tuhan bersama keluarga kita, memohon Tuhan berkenan hadir dan membaharui kehidupan pribadi dan keluarga kita setiap hari. Dengan demikian, Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan keluarga akan memberi sukacita dan damai sejahtera, sehingga keluarga Kristen dapat menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama kita, menjadi pedoman bagi sesama hidup kita. Demikianlah materi kita hari ini bersama dengan saya Destri Arisanti Aume. Kita akan berjumpa kembali dalam materi-materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.